Jadi gimana tadi kesini naik apa? Kebetulan naik motor. Macet ya di jalan. Lumayan sih, lumayan macet, panas juga kan. Iya emang cuacanya akhir-akhir ini lagi panas banget Mbak. Iya. Jadi kegiatan-kegiatan gitu tuh kayak kurang mendukung. Iya, benar. Sebelumnya kakak boleh memperkenalkan diri kakak terlebih dahulu. Nama kakak siapa? Oke, nama saya Salma Maharani. Boleh dipanggil Salma? Boleh panggil Salma ya. Kak Salma. Nah, sebelumnya perkenalkan nama saya Yesi. Kak Salma boleh panggil saya Mbak Yesi atau Kak Yesi, senyamannya Mbak Salma. Di sini saya sebagai konselor kakak dalam sesi konseling hari ini. Oke, salam kenal ya Mbak Yesi. Oke, Mbak Salma. Baik, sesuai dengan waktu yang sudah kita sepakati sebelumnya, kita punya waktu kurang lebih 1 jam untuk mendiskusikan permasalahan yang Mbak Salma alami. Jadi apapun yang Mbak Salma ceritakan hari ini akan dijaga kerahasiaannya. Mbak Salma nggak perlu khawatir untuk menceritakan apapun itu yang Mbak Salma rasain. Apakah Mbak Salma paham? Paham. Oke, apakah ada hal-hal yang ingin ditanyakan sebelum sesi konseling dimulai? Cukup sepertinya belum ada pertanyaan. Oke, sebelumnya pasti ada sesuatu yang membuat Mbak Salma ingin kesini. Jadi apa sih yang Mbak Salma rasain sehingga Mbak Salma memutuskan untuk kesini? Ini Mbak, jadi itu sebenarnya saya datang ke sini karena sebenarnya saya bisa dibilang saya mempunyai kebiasaan yang sangat buruk yang sebenarnya saya pengen menghindari dan mengurangi hal ini, tapi saya belum bisa. Oke, kalau boleh tahu kebiasaan buruk apa sih yang Mbak Salma lakukan sehingga Mbak Salma pengen banget menghindari hal tersebut? Kebiasaan yang buruk ya, itu perilaku boros. Sebenarnya itu saya udah sadar itu boros, cuma saya berusaha buat menghilangkan ini kok susah ya, kok nggak bisa malah keterusan gitu sampai sekarang. Perilaku buruk seperti apa sih yang Mbak Salma lakuin sehingga itu bikin Mbak Salma ngerasa harus menjauhi hal ini? Perilaku boros yang saya di sini tuh kayak saya membeli barang-barang yang sebenarnya tuh saya nggak harus beli, saya nggak perlu, saya nggak butuh kayak gitu, karena saya di sini kan dikasih orang tua saya uang saku, uang jajan lah ya, yang harusnya uang saku itu bisa awet untuk 1 bulan, cukup untuk 1 bulan. Nah tapi dengan perilaku saya yang seperti ini, boros kayak gini tuh cuma dalam 2 minggu, 3 minggu itu sudah habis. Jadi kayak wah ini sih impulsive buying sih, tapi saya mau beli hal-hal tuh yang nggak penting gitu sih. Oke, baik. Jadi tadi Mbak Salma ada mengatakan Mbak Salma mengalami impulsive buying. Nah, apakah Mbak Salma bisa menjelaskan terlebih dahulu yang dimaksud tentang impulsive buying di sini itu seperti apa, Mbak? Oke, menurut saya di sini impulsive buying itu karena saya di sini sudah merasakan saya pun membeli hal-hal yang sebenarnya saya nggak perlu, saya nggak butuh gitu. Jadi saya mengeluarkan uang hanya untuk barang-barang yang nggak penting gitu. Oke, jadi itu ya yang Mbak Salma alamin. Nah, lalu apakah Mbak Salma bisa menceritakan sejak kapan Mbak Salma mengalami hal ini? Ya, sebenarnya mungkin saya baru sadar akhir-akhir ini ya, karena dari dulu sebenarnya saya sudah tanpa tidak sadar saya sudah melakukannya. Karena dulu sewaktu sebelum kuliah, misal saya menginginkan suatu barang, saya mau jajan, saya mau beli barang, itu pasti saya selalu minta kayak, ya mau beli barang, bu mau beli barang, mau beli baju, mau jajan ini, mau jajan itu. Mungkin orang tua saya itu bisa kayak, oh ya udah ini pergi sendiri, ibu kasih uangnya, ayah kasih uangnya, atau kayak, bu mau beli baju, bisa langsung dibeliin sama orang tua. Cuma kan sekarang kondisinya berbeda ya. Saya mulai kuliah, apalagi sekarang ngekos, tapi kan semua keuangan, semua pengeluaran saya yang megang sendiri. Jadi di situ saya baru merasa kayak saya baru ternyata pengeluaran saya sebesar itu untuk mengeluarkan barang-barang yang tidak butuh, yang tidak perlu. Pada saat apa dan kondisi gimana yang mendorong Mbak Salma itu beli barang-barang yang menurut Mbak Salma itu nggak penting, kayak saat bosan atau gimana gitu?
Kalau situasi paling kayak misalkan saya lagi gabut aja sih mbak, kayak lagi bosen sendiri, apalagi kalau sendirian di kos tuh menurut saya tuh hal paling ngaruh sih untuk cepot-cepot belanja kayak gitu. Apalagi kan sekarang juga ada, maksudnya kita dipermudah lah dengan teknologi gitu ya, jadi saya mikirnya cepet seru nih, lucu nih barangnya, kayaknya lucu kalau punya gitu. Atau kalau misalkan ngeliat temen punya kayak barang-barangnya lucu kayak gitu, jadi saya kayak mau dong beli di mana, mau dong link Shopee-nya, link TikTok-nya, kayak gitu sih paling. Jadi saya ngerasa juga ada kepuasan tersendiri gitu loh, jadi kayak ya aku beli barang baru kayak gitu. Jadi kayak saya juga jadi lebih semangat untuk menjalankan aktivitas, karena dengan mengeluarkan uang tersebut untuk beli barang-barang yang sebenarnya tuh gak penting-penting banget, yang gak bermanfaat. Oke, jadi di sini tuh permasalahannya Mbak Salma tuh ngerasain bahwasannya Mbak Salma itu tuh sering ngelakuin kebiasaan buruk boros, seperti membeli barang-barang yang menurut Mbak Salma itu tuh kurang penting, tapi Mbak Salma nggak bisa stop tentang hal tersebut. Benar. Oke, nah atau sih Mbak yang bikin jadi alasan Mbak Salma tetap terus ngelakuin hal ini? Ya alasan saya tuh mungkin karena bisa dibilang saya terlalu berlindung di kata self reward ya mbak ya, karena saya mikirnya semisal saya habis melakukan suatu hal yang menurut saya tuh menekan diri saya, yang buat saya tuh wah saya harus memberikan penghargaan buat diri saya, jadi kayak saya merasa kayak self reward deh karena saya sudah berhasil melakukan hari ini kayak gitu. Jadi saya selalu berlindung di kata self reward untuk membeli barang-barang yang sebenarnya tuh nggak butuh, kayak misalkan apalagi sekarang tuh kan ada e-commerce, TikTok, Shopee, apalagi buat baju-baju ada online store-nya, ada webnya, website-nya kayak gitu. Jadi saya merasa kayak emang segala itu dipermudah buat belanja, apalagi juga ada semisal kayak besok nggak ada baju nih mbak, jadi kayak kan ada yang Shopee instan atau kayak pengiriman instan gitu, jadi mikirnya beli aja deh, kan nanti juga pakai lagi, saya mikirnya kayak gitu. Jadi di sini Mbak Salma itu berlindung dari kata self reward ya Mbak ya, sehingga Mbak Salma melakukan pembelian dengan kata untuk memberikan penghargaan pada diri Mbak. Nah ternyata saat Mbak Salma berlindung dari kata self reward ini tuh udah dilakuin beberapa kali, bukan cuma sekali, 2 kali dalam kebiasaan Mbak Salma ini. Dan apakah sebelumnya Mbak Salma sudah pernah punya niat atau pikiran untuk menabung atau menyisihkan uang terlebih dahulu untuk dana darurat mungkin? Untuk nabung atau punya tabungan sih saya jujur belum kepikiran ya mbak ya, karena saya mikirnya tuh kalau uang saya habis pun pasti orang tua saya akan kasih lagi gitu loh. Jadi kayak saya mikirnya orang tua mana sih yang tega ngeliat anaknya itu kesusahan kayak gitu. Jadi kan kalau misalnya uang kita habis ya bu ya uangnya habis gitu, ya ntar dikirim lagi. Pasti saya mikirnya kalau uang habis pasti ntar ada lagi gitu, karena kan dulu kalau waktu di sebelum kuliah uang itu kan terus berjalan ya, mau habis atau enggak pasti ini ya buat jajan, ini ya buat beli-beli. Cuma kan berbeda ya kalau sekarang kan kuliah, jadi semua pengeluaran itu saya yang nanggung, saya yang tak paham lah. Jadi saya belum ada kepikiran sih buat nabung, karena saya mikirnya kan juga ayah masih lagi gitu. Oke, tapi di sini Mbak Salma mungkin jadi ngerasa karena Mbak Salma yang handle uangnya, Mbak Salma yang megang uangnya, Mbak Salma jadi ngerasa kayak wah ternyata aku boros ya, wah ternyata uangnya secepat itu ya, biasanya gitu ya. Sebenarnya saya menyadari kalau hal itu jadi sih, cuma saya mikirnya ya itu pasti nanti ada lagi uangnya, nanti uangnya datang lagi, ayah pasti kirim lagi kayak gitu. Saya paham dengan kebiasaan Mbak Salma ini, emang sih ketika kita hutang itu tuh emang bikin kita ngerasa kayak pengen banget ngelakuin atau melakukan hal-hal yang menurut kita tuh senang, seperti halnya yang Mbak Salma lakuin, ikut sesuatu, dan dengan mudahnya akses pada saat ini kita tuh gampang banget Mbak buat ikut sesuatu, buat beli sesuatu secara online, dan itu memicu hal-hal yang senang gitu. Iya benar. Ya sebenarnya tanpa sadar sebenarnya saya menyadari ya kalau itu sebenarnya salah, itu karena saya ngerasa ya itu nggak ada manfaatnya, dan saya baru merasa nyadar setelah itu udah barangnya udah kebeli terus udah datang, terus ini aku pakai buat apa ya, terus ini manfaatnya aku pakai buat apa ya.
Jadi di situ Kak, saya merasanya apa yang aku beli ini ya kan gak ada manfaatnya, terus tau gitu uangnya aku simpen gitu loh Mbak. Saya sadar dengan perasaan menyesal di diri Mbak Salma, tapi apakah sejauh ini Mbak Salma udah pernah berusaha untuk mengontrol atau menahan diri untuk tidak melakukan hal-hal itu? Sebenarnya usaha ya pasti ada ya Mbak ya, karena kan dari diri saya juga pasti ada keinginan untuk merubah ini semua, cuma balik lagi ke saya tuh belum berhasil gitu untuk menahan perilaku saya yang sering gitu karena saya mikirnya ini untuk menyenangkan diri saya, jadi kayak ya udah buat menyenangkan diri, terus juga fasilitas dikasih sama orang tua, jadi kayak ya pasti gagal karena mengingat itu terus, alasan itu terus gitu. Nah, dari yang saya tangkap bisa disimpulkan bahwasannya Mbak Salma mengalami impulsif buying sehingga Mbak Salma kurang bisa mengontrol pengeluaran uang bulanan. Tapi Mbak Salma juga di sini sadar ini tuh kurang berguna dan kurang bermanfaat buat kedepannya. Tadi juga Mbak Salma sudah menceritakan bahwasannya Mbak Salma sudah pernah punya niatan untuk mengontrol dan berubah dari hal buruk tersebut, tapi Mbak Salma kurang bisa konsisten melakukannya. Ya kurang lebih seperti itu sih Mbak. Sama mungkin kira-kira solusi apa sih Mbak yang bisa dibantu untuk biar saya tuh bisa berubah dan mengurangi perilaku boros saya itu? Baik, di sini saya ada beberapa saran yang bisa Mbak Salma lakukan. Yang pertama itu Mbak Salma bisa memprioritaskan kebutuhan sebelum membeli barang agar Mbak Salma bisa membedakan kira-kira ini tuh barang dari kebutuhan Mbak Salma atau Mbak Salma cuma kayak keinginan dari diri Mbak Salma, seperti itu. Nah, saran yang kedua dari saya adalah Mbak Salma itu bisa memberi waktu untuk diri Mbak berpikir kira-kira dalam mempertimbangkan saat membeli barang, Mbak Salma bisa mempertimbangkan kira-kira barang yang ingin Mbak beli itu penting nggak, perlu nggak Mbak Salma untuk membeli barang tersebut. Lalu saran yang ketiga dari saya itu Mbak Salma juga bisa membuat daftar pengeluaran. Nah, ketika Mbak Salma membeli barang, Mbak Salma bisa mencatat di kertas atau di buku. Mbak Salma menulis barang apa saja yang Mbak beli, lalu harganya berapa dan alasan apa yang mendasari Mbak Salma untuk membeli barang tersebut. Nah, dari ketiga saran tadi, apakah Mbak Salma ada saran lain yang ingin Mbak Salma tuliskan? Sepertinya untuk saran belum ada sih Mbak. Oke, karena Mbak Salma nggak ada saran, jadi dari ketiga saran saya tadi, saran yang mana yang ingin Mbak Salma lakukan? Mungkin saya akan menerapkan yang nomor 1, yang menulis kebutuhan prioritas terlebih dahulu, mana kebutuhan mana keinginan, karena di saran lainnya itu saya kebetulan kurang berhasil untuk menerapkan yang menulis pengeluaran setelah pembelian, karena saya tetap mengacu pada pikiran saya yang nanti uangnya akan datang lagi, nanti akan dikirim lagi, jadi saya mikirnya nggak ngaruh gitu. Baik, karena Mbak Salma memilih saran yang pertama, jadi di sini saya akan membimbing dalam proses Mbak Salma menerapkan saran yang pertama tadi. Jadi karena dari ketiga saran tadi Mbak Salma memilih saran yang pertama, jadi untuk minggu depan kita akan bahas hasil dari list prioritas kebutuhan yang sudah saya arahkan tadi. Bagaimana, apakah Mbak Salma paham? Paham? Nah, baik, karena kita juga sudah berada di tahap akhir sesi konseling kita hari ini, kita juga tadi sudah mendiskusikan tentang kebiasaan impulsif buying, khususnya pada saat Mbak Salma membeli barang-barang lucu tapi kurang bermanfaat, sehingga membuat Mbak Salma merasa bahwasannya itu kebiasaan buruk yang seharusnya Mbak Salma bisa hindari. Nah, untuk minggu depan kita mencoba melakukan list prioritas kebutuhan sesuai dengan arahan saya tadi ya Mbak. Ya. Baik, apakah ada sesuatu yang ingin kita bahas lagi atau sesuatu yang ingin ditanyakan oleh Mbak Salma? Belum, sebenarnya tidak ada. Karena tidak ada yang ingin didiskusikan dan ditanyakan lagi oleh Mbak Salma,
kita bertemu lagi di minggu depan ya Mbak Salma. Untuk waktunya kita bisa diskusikan lagi nanti ya. Oke, terima kasih ya Mbak. Terima kasih ya Mbak Salma karena sudah hadir di sesi konseling ini dan sudah terbuka dengan saya. Sama-sama, terima kasih kembali.